Pernahkah Anda merasa kewalahan dalam mengikuti pembelajaran daring? Dengan semakin maraknya pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita singkat dengan PJJ, kita dituntut untuk lebih mandiri dan proaktif dalam belajar. Namun, tidak semua orang mudah untuk mengikuti model pembelajaran yang baru ini. Untuk itu, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam pengelolaan PJJ, mengetahui kelebihan dan kekurangan PJJ, mengidentifikasi segala hambatan yang mungkin muncul, dan mencari solusi untuk masalah yang kita hadapi. Mari kita bahas mengenai strategi pengelolaan kelas selama pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pendidik sebelum memilih platform pembelajaran daring untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran PJJ. Yang pertama, pendidik perlu mengidentifikasi kondisi dan latar belakang peserta didik. Kemudian, memastikan ketersediaan fasilitas penunjang seperti gawai, laptop, dan akses internet. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas penunjang kepada peserta didik. Ada beberapa platform yang dapat dimanfaatkan untuk pertemuan daring seperti Zoom Meeting, YouTube Streaming, Skype, dan WhatsApp. Guru dapat memilih lebih dari satu platform untuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Satu dari beberapa cara untuk menentukan strategi PJJ ialah dengan konsep mau. Mau adalah mengkondisikan, aktifkan, dan umpan balik. Contoh implementasi strategi mau adalah guru mengkondisikan mempersiapkan peserta didik siap belajar, kemudian memberikan unsur pembelajaran aktif sehingga menimbulkan kemampuan berpikir kritis dan juga memberikan umpan balik untuk proses perbaikan. Dalam mengimplementasikan pengelolaan PJJ, pendidik harus tetap memperhatikan wilayah peserta didik. Apabila memang wilayah tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan PJJ, misalnya karena terkendala jaringan ataupun karena sarana dan prasarana, maka pendidik boleh melakukan pembelajaran tatap muka sekali-kali untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ada beberapa anggapan mengenai PJJ yang sering kali kita dengar, seperti PJJ hanya dapat dilakukan dengan teknologi, PJJ hanya dapat dilakukan oleh guru yang mahir teknologi, PJJ tidak dapat mengakomodasi interaksi peserta didik dan pendidik, dan PJJ tidak dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, berawal dari permasalahan tersebut, pendidik harus memiliki pengetahuan mengenai strategi pembelajaran PJJ agar dapat menjalankan pembelajaran PJJ dengan optimal. Selanjutnya, mari kita pahami mengenai kelebihan PJJ, sehingga bisa menjadi pertimbangan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini. Pertama adalah fleksibilitas. PJJ menawarkan pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Peserta didik juga dapat melakukan akses terhadap materi pembelajaran dengan adanya koneksi internet dan perangkat. Ini berkaitan dengan kelebihan PJJ yang bersifat aksesibilitas. Kemudian juga PJJ menawarkan efisiensi waktu dan biaya transportasi. Kemudian PJJ juga mendukung interaksi antara peserta didik dan pendidik karena menawarkan berbagai tools dalam platform yang disediakan. Selanjutnya, PJJ juga memberikan personalisasi terhadap kebutuhan peserta didik. Artinya, materi-materi pembelajaran jarak jauh dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. PJJ memiliki kelebihan dalam mendukung pembelajaran abad 21, tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tentu ada kekurangannya. Misalnya, PJJ mengakibatkan ketergantungan teknologi. Proses pembelajaran mengharuskan peserta didik dan pendidik untuk memastikan ketersediaan perangkat dan kualitas akses internet, sehingga ini menyebabkan ketergantungan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kurangnya interaksi sosial secara tatap muka antara pendidik dan peserta didik, sehingga hal ini bisa menyebabkan kualitas motivasi belajar peserta didik menurun.
Dan pembelajaran PJJ juga bisa membuat peserta didik kesulitan belajar karena ada beberapa materi abstrak yang memang harus mendapatkan pemaparan atau penjelasan langsung dari guru. Selanjutnya juga, PJJ ini menyulitkan pendidik untuk memastikan kemandirian peserta didik. Pendidik mengalami kesulitan dalam memastikan apakah tugas-tugas yang dikumpulkan peserta didik dilakukan secara mandiri dan jujur. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang bisa mengurangi efektivitas pelaksanaan PJJ. Di antaranya ialah ketersediaan dan kualitas jaringan internet yang tidak merata di seluruh wilayah dapat menjadi kendala. Demikian pula dengan ketersediaan perangkat, tidak semua peserta didik memiliki perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Apalagi jika PJJ tidak didukung oleh kemampuan literasi digital yang baik dari pendidik dan peserta didik. Selain itu juga, kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi akses peserta didik terhadap fasilitas pembelajaran daring. Lalu, apa solusi yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PJJ ini? Di antaranya adalah perlunya peningkatan kualitas jaringan internet, penyediaan fasilitas perangkat, pelatihan guru dan kerjasama dengan komunitas serta memanfaatkan sumber daya lokal. Pemerintah dan sekolah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meningkatkan kualitas jaringan di daerah-daerah yang belum terjangkau ataupun membagikan kuota gratis bagi peserta didik, bahkan jika memungkinkan penyediaan Wi-Fi gratis seperti di negara-negara maju. Demikian pula, pemerintah dan sekolah dapat membantu penyediaan perangkat seperti laptop, tablet, atau gawai bagi peserta didik yang membutuhkan. Selain itu, penting untuk mengadakan pelatihan bagi pendidik untuk meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Sekolah juga perlu membentuk komunitas belajar daring untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya. Pemerintah dan sekolah dapat menggunakan sumber daya lokal yang ada seperti radio, kemudian juga televisi lokal untuk menjangkau peserta didik yang tidak memiliki akses internet. Dapat kita pahami bahwa strategi pengelolaan kelas yang efektif dalam PJJ diantaranya ialah memastikan kesiapan peserta didik dalam belajar, memanfaatkan platform pembelajaran daring yang interaktif, menerapkan pembelajaran aktif, dan memberikan umpan balik secara teratur, serta menciptakan komunitas belajar yang positif. Kita juga menyadari bahwa adanya tantangan dalam pelaksanaan PJJ. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini, perlu adanya upaya dari berbagai pihak. Dengan kita mengatasi permasalahan yang ada dan memanfaatkan kelebihan PJJ, harapan saya kualitas pendidikan Indonesia semakin lebih baik dan meningkat. Pembelajaran jarak jauh telah mengubah landscape pendidikan kita. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kita dapat mengatasi hal tersebut dengan menerapkan strategi pengelolaan yang tepat, seperti konsep MAU tadi. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memastikan keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Saya yakin dengan semangat yang tinggi dan inovasi yang terus berkembang, masa depan pembelajaran kita akan semakin cerah.